Saudara, perburuan polisi terhadap Kopda Muslimin, anggota TNI yang jadi dalang percobaan pembunuhan sang istri telah berakhir. Tak mendekam di balik jeruji, Kopda Muslimin diduga mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun. Berakhir sudah pelarian Kopda Muslimin, personel TNI yang mendalangi percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Kamis kemarin, Kopda Muslimin ditemukan tak bernyawa di kediaman orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Di hari yang sama, ia langsung dimakamkan, namun tidak secara militer. Kasus kriminal yang menjerat Kopda Muslimin yang jadi alasan. Ini dia pelanggaran apa? Ya, pelanggaran. Pelanggaran apa ini? Jadi tidak. Itu dicabut, haknya dicabut. Ya, kalau dia mau dimakamkan di secara militer, ya karena dia pelanggaran, akhirnya dicabut. Kopda Muslimin diduga bunuh diri setelah mengalami muntah-muntah pada Kamis pagi. Orang tua Kopda Muslimin sempat meminta anaknya untuk menyerahkan diri saat ia datang ke rumah untuk meminta maaf. Beliau sempat minta maaf, bahkan oleh orang tuanya dituturi untuk menyerahkan diri dan lain sebagainya. Kita melakukan olah TKP untuk memastikan meninggalnya korban yang nanti secara yuridis formal akan kita lakukan otopsi atas persetujuan keluarga. Upaya bunuh diri Kopda Muslimin tak datang tiba-tiba. Dalam Sapa Indonesia Malam 28 Juli, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Lumba Toruan menyebut Kopda Muslimin sempat menyampaikan rencana ini pada orang lain. Ini berdasarkan keterangan yang kami himpun dari dari wanita idaman lain dari Kopda Muslimin, sempat disampaikan bahwa terkait apabila kasus ini nantinya terungkap, maka langkah yang akan dilakukan oleh Kopda Muslimin adalah bunuh diri. Oke, itu pernah sempat disampaikan oleh willnya, oleh pacarnya ya? Betul, Mas. Oke. Keinginan yang diucap Kopda Muslimin rupanya jadi kenyataan. 11 hari menghilang dari kejaran polisi, ia meninggal di rumah orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan dalam tubuh, diketahui Kopda Muslimin mati lemas karena penyakit pada otak atau keracunan. Meski demikian, hasil otopsi ini masih memerlukan tindakan lanjutan berupa patologi anatomi dan pemeriksaan laboratorium toksikologi untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan luka akibat kekerasan tajam atau benda tumpul. Dari pemeriksaan dalam didapat tanda mati lemas yang diduga oleh karena penyakit pada otak atau keracunan. Perbuatan Kopda Muslimin yang berniat membunuh sang istri membuat kaget Abidin, salah seorang kerabat. Abidin mengetahui kasus percobaan pembunuhan hingga 4 kali oleh Kopda Muslimin dari media sosial. Maksudnya sama keluarga itu gimana? Baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Sering komunikasi ya sama keluarga gitu. Lewat WA. Dan terakhir pas dengan dapat kabar itu gimana, Pak? Ya, dari media elektronik lah. Percobaan pembunuhan istri Kopda Muslimin, Rina Wulandari, terjadi pada 18 Juli 2022. Rina yang baru pulang mengantar anak ke sekolah ditembak 2 kali di bagian perut di depan rumahnya di Jalan Cemara 3, Banyumanik, Kota Semarang. Diketahui Kopda Muslimin menyewa 5 pembunuh bayaran dengan imbalan 200 juta rupiah. Tanya ke kamu, Suruh habisin. nembak ke bagian apanya? Kepala. Nah, terus waktu balik dan jemput kenapa nembak perut? Nggak tega, Pak. Nggak tega. Karena alasannya Nggak tega. nggak tega. Lalu tetap ditembak, berarti kan tega. Motif asmara dan adanya perempuan idaman lain diduga kuat yang jadi alasan Kopda Muslimin gelap mata hingga tega mencoba menghabisi nyawa sang istri. Bahkan sampai 4 kali. Polisi masih melanjutkan penyidikan meski otak pembunuhan istri TNI telah meninggal. Tim Liputan, Kompas TV.
Kita akan langsung menuju Kendal, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Danang Prakosa. Saat ini ada di kediaman orang tua Kopda Muslimin. Danang, selamat siang. Setelah tewasnya Kopda Muslimin di rumah orang tuanya, bagaimana situasi di sana? Iya, Pak Sialis, pasca dimakamkannya Kopda Muslimin di tempat pemakaman desa setempat di Desa Trompo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hari ini suasana desa dan rumah dari orang tua Kopda Muslimin terlihat lengang dan sepi, berbeda jauh dengan hari Kamis kemarin di mana puluhan anggota TNI dan Polri berjaga-jaga dari awal pintu masuk gang hingga rumah orang tua Kopda Muslimin. Hari ini suasana terlihat sepi sekali dan warga juga masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Ini dari rumah orang tua Kopda Muslimin terlihat sepi, beberapa kerabat terlihat keluar masuk, tetapi sangat sepi sekali. Rumah dari orang tua Muslimin juga ditutup rapat, dan ketika kita ingin mencoba meminta keterangan dari keluarga menolak karena masih terlihat shock dan tidak percaya dengan kejadian yang menimpa dari anaknya tersebut. Demikian. Danang, meskipun Kopda Muslimin sudah meninggal, tapi penyidikan atas percobaan pembunuhan sang istri ini kan tetap berjalan. Nah, apakah orang tua Kopda Muslimin nantinya akan diperiksa karena orang terakhir yang ditemui Kopda Muslimin adalah orang tuanya? Sejak pagi kemarin hari Kamis, tim gabungan dari TNI Polri terus melakukan penyidikan dan meminta keterangan dari orang tua Kopda Muslimin di dalam rumah. Dari pagi hingga sore hari, polisi terus keluar masuk untuk meminta keterangan dari warga korban, termasuk orang tua dan bapak dan ibu Kopda Muslimin. Bahkan dari sore kemarin waktu pemakaman dari Kopda Muslimin di pemakaman desa, orang tua korban hanya datang melihat untuk menyolati dari jenazah, tapi dari orang tua Kopda Muslimin tidak ikut mengantarkan jenazah ke dalam liang lahat atau pemakaman setempat. Hingga siang ini juga orang tua dari Kopda Muslimin juga masih berada di dalam rumah dan belum ada juga kelanjutan apakah akan diminta keterangan lanjutan. Dari keterangan polisi juga belum ada kabar apakah akan ada keterangan lanjutan. Meski demikian, hingga siang ini juga tidak ada satupun anggota kepolisian maupun dari TNI ada di rumah dari orang tua Kopda Muslimin, dan suasana juga sudah sangat sepi dan seperti biasa. Sekali. Terima kasih, Danang Prakosa melaporkan kondisi langsung dari Kendal, Jawa Tengah.